Pada hari Jumat, 7 Juni 2024, SMA Negeri 1 Tual menggelar acara penting yang mencakup pembukaan Pekan Olahraga dan Seni, Porseni, peluncuran buku antologi karya guru dan siswa, serta deklarasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Acara ini berlangsung meriah di halaman SMA Negeri 1 Tual. Peluncuran buku antologi kali ini menampilkan karya tulis dari 57 siswa dan 3 guru, menjadi bukti nyata semangat literasi di SMA Negeri 1 Tual. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh komunitas sekolah, yang terus mendorong budaya literasi. Ketua Tim Literasi Sekolah, Magdalena Alerbitu, menyerahkan piagam penghargaan kepada SMA Negeri 1 Tual, yang diterima oleh Kepala Sekolah, Fata Tuklal. Piagam ini diberikan atas prestasi SMA Negeri 1 Tual sebagai sekolah aktif literasi nasional, serta penghargaan kepada kepala sekolah berprestasi di bidang literasi oleh Lembaga Literasi Nasional. 3 guru yang turut mendapatkan penghargaan tersebut adalah Francisca Kanaraha, Aryadi, dan Magdalena M. Alerbitu, bersama dengan 57 siswa yang ikut serta menulis dalam buku antologi ini yang berjudul Cerita Kehidupan. Dalam sambutannya, Fata Tuklal menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Tual akan terus meningkatkan program literasi dan numerasi di sekolah. Semua guru dan siswa akan dilibatkan dalam upaya mengembangkan literasi bagi seluruh warga sekolah, ujarnya. Deklarasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan juga menjadi bagian penting dari acara ini. Tim ini dibentuk untuk memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru, serta untuk menangani dan mencegah segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi. Acara ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh warga sekolah untuk terus berprestasi, mengembangkan budaya literasi yang kuat, serta menjaga lingkungan sekolah yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar. Halo Sobat Semansa, jumpa lagi dengan kami anggota Jurnalis Club pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pinka Mukiro Renoat, dan saya Rosia Renhoran sebagai reporter pada hari ini, dan juga ditemani dengan Madu Sanjila Kusumain sebagai kameramen. Pada saat ini kami akan meliput kegiatan pembukaan Porseni dan juga pensi pada Jumat 7 Juni 2024. Yuk simak kegiatannya. Halo Sobat Semansa, sekarang kami sedang bersama Bendahara Porseni, Kak Kenia Sumatri, atau yang biasa disapa Kenia. Halo Kakak. Halo. Oke, kalau untuk Porseni ini tuh ada mata lomba apa saja sih yang dilaksanakan? Oke, untuk Porseni tahun 2024 ini, kami dari panitia menyiapkan 5 mata lomba yang terdiri dari lomba akademik dan lomba non-akademik. Untuk lomba non-akademik terdiri dari 3 mata lomba, yaitu futsal, kemudian ada senam kreasi, dan juga recycle competition, atau itu lomba fashion show dengan menggunakan busana daur ulang. Kemudian untuk lomba literasinya, kami menyiapkan 2 mata lomba, yaitu lomba literasi yang terdiri dari mata lomba storytelling, dan lomba numerasi yang terdiri dari lomba hitung cepat. Oke Kak, kalau boleh tahu kenapa dari pihak panitia memilih barang bekas untuk bahan utama pembuatan gaun? Oke, jadi untuk sepengetahuan bersama saja bahwa kita memilih barang bekas bukan hanya untuk ikut-ikutan seperti yang ada di media sosial seperti di TikTok, Instagram, dan lainnya. Tapi ini juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 1 Tual agar bisa mendaur ulang dan meningkatkan kreativitas mereka untuk mengolah limbah yang ada di sekitar mereka. Oke Kak, terus apa tindakan yang akan dilakukan panitia kalau ada kelas yang tidak mengikuti lomba? Oke, untuk sanksi, kami dari panitia dan juga dari OSIS inti sudah bekerja sama dengan wali kelas dan juga pengurus MPK untuk tanda tangan komitmen. Jadi di tanda tangan komitmen itu setiap kelas wajib menandatangani dan akan menerima sanksi sebanyak Rp25.000 untuk kelas yang tidak mengikuti 1 mata lomba. Oke, terus tujuan dari dilaksanakannya kegiatan Porseni itu apa? Oke, untuk tujuan sebenarnya ini untuk mengasah bakat, kreativitas, dan juga kemampuan siswa-siswi, apalagi terlebih untuk siswa-siswi yang belum berani mengembangkan bakatnya atau menampilkan bakatnya di depan umum. Oh, kalau untuk waktu pelaksanaannya itu dari kapan dan sampai kapan? Oke, untuk hari pertama pelaksanaan Porseni itu dari hari Selasa. Kita mulai pada hari Selasa karena hari Senin ada pentas seni, jadi kita lanjut pada hari Selasa, dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Oke, terus sebagai panitia nih, Kakak punya harapan apa ke depannya terkait kegiatan Porseni yang dijalankan?
Oke, saya sebagai panitia inti tentunya menaruh harapan besar kepada acara ini agar berjalan lancar karena selama 3 semester belakangan Semansa tidak mengadakan acara porseni dan ini merupakan suatu kebanggaan untuk saya karena pada pertama kali periode saya untuk masuk OSIS dan juga pertama kali saya menghandle panitia, jadi saya langsung ditugaskan untuk acara porseni yang dibilang cukup besar. Wah, keren ya. Oke, terima kasih Kak Kenia sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh tim jurnalis. Terima kasih Kak. Apa sih pendapat Ibu sebagai ketua literasi tentang tim literasi di SMA Negeri 1 Tual? Tim literasi SMA Negeri 1 Tual sudah dibentuk sejak tahun 2013. Yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua timnya dan beberapa guru lainnya yang juga menjadi anggota tim, dan kami semua solid untuk bekerja bersama demi pengembangan literasi di SMA Negeri 1 Tual. Oke, baik Ibu. Kemudian sudah berapa lama sih program Semansa menulis ini dijalankan? Ya, Semansa menulis buku sudah dimulai dari tahun 2020 dengan karya-karya siswa maupun guru dan juga pegawai tata laksana. Dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Apa sih harapan Ibu sebagai ketua tim literasi terkait program Semansa menulis ke depannya? Harapan saya adalah bahwa ke depannya semua warga SMA Negeri 1 Tual memiliki semangat yang tinggi dan terus berpartisipasi aktif dalam proses menulis buku, karena dengan menulis buku setiap orang bisa menuangkan idenya, gagasannya secara tertulis dalam satu buku dan kemudian bisa dipublikasikan menjadi inspirasi bagi orang lain. Halo Sobat Semansa, sekarang saya sedang bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual, Bapak Fatak Tukloy, SPD, MPD, SPD. Oke, apa kabar Bapak? Baik. Boleh tanya sedikit ya? Iya, boleh. Pak, hari ini kan ada 3 kegiatan yang sekaligus dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tual, yaitu pembukaan porseni, literasi, serta TPPKS. Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya kegiatan-kegiatan ini di SMA Negeri 1 Tual? Baik, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di semester ini. SMA Negeri 1 Tual menyelenggarakan berbagai kegiatan mengisi waktu akhir untuk pembelajaran di SMA 1 Tual. Antara lain seperti tadi disebutkan itu, yaitu kegiatan pembukaan, kegiatan porseni, kemudian terkait dengan kegiatan pagelaran seni juga oleh guru-guru seni, dan yang berikutnya adalah peluncuran buku, ya, penulisan buku yang mendapat penghargaan dari Lembaga Literasi Nasional. Dan maaf, saya tambah satu lagi, sebetulnya hari ini juga ada kegiatan deklarasi tim TPPKS SMA Negeri 1 Tual yang SK-nya sudah diterbitkan beberapa bulan yang lalu. Hari ini kita deklarasikan untuk mulai program kerja sedang berjalan. Seperti itu, Adik. Bagaimana perasaan Bapak tadi setelah menerima penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi di bidang literasi? Iya, baik. Untuk SMA 1 Tual, literasi yang ada di SMA 1 Tual sudah berjalan kurang lebih berapa tahun. Di tahun 2022 SMA 1 sempat menerima rekor muri sebagai penulis buku terbanyak. Tahun 2022, alhamdulillah tahun 2023 berkat dorongan daripada tim literasi, saya mengadvokasi mereka untuk selalu menulis, sehingga di tahun 2023 itu sebanyak beberapa guru menulis buku sekaligus dengan siswa, kurang lebih kita buat gerakan 100 siswa menulis buku. Namun dalam perjalanannya yang sempat menulis buku itu kurang lebih sebanyak 63 orang, termasuk ada 3 guru. Itulah sebagai kepala sekolah kita tetap wajib untuk mendorong untuk bagaimana meningkatkan literasi di SMA 1 Tual.
Apa pesan dan kesan Bapak kepada kami siswa SMA Negeri 1 Tual untuk bisa mendukung kelanjutan dari kegiatan ini? Baik, terima kasih. Tadi saya lupa terkait dengan perasaan saya terkait dengan bagaimana penghargaan. Terima kasih karena tahun ini kita mendapat penghargaan dari Lembaga Literasi Nasional, penghargaan sebagai Sekolah Aktif Literasi Nasional tahun 2023. Ini bukti dan sertifikat ini diberikan kepada pribadi saya selaku Fatah Tukloy sekaligus juga sebagai kepala sekolah. Ini 2 sertifikat yang diberikan kepada saya sebagai kepala sekolah. Ini juga saya menyampaikan terima kasih karena dari tahun ke tahun tetap saya berupaya untuk mendorong Bapak Ibu, khususnya para anak sekalian untuk meningkatkan literasi dengan bagaimana mampu untuk menulis buku. Dan inilah hasil salah satu karya ini anak-anak sekalian. Ini buku ontologi cerpen cerita kehidupan anak-anak sekalian. Kurang lebih 60 siswa lebih bersama 3 guru, antara lain ada Ibu Ma'alerdi sebagai koordinator, kemudian Pak Aryadi sebagai koordinator jurnalis bersama rekan-rekannya, kemudian kamu dan Ibu Ika Naraha. Dan kita dorong ke depan untuk bisa siswa dengan Bapak Guru juga meningkatkan bagaimana menulis buku sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka ada pada yang dituangkan dalam buku, tulisan buku seperti ini ya. Sebagai kepala sekolah saya merasa bangga dan harapan saya ke depan lebih giat lagi ya, tingkatkan lagi Bapak Ibu dan anak sekalian untuk gerakan menulis buku ini ya. Itu kebanggaan saya selaku kepala sekolah. Saya bangga ketika siswa dan guru itu aktif menulis sebagai sebuah gerakan untuk kita tingkatkan literasi di SMA 1 Tual. Setelah buku yang Bapak baca, apa sih karya dari buku ini dari siswa yang Bapak sukai? Baik, terima kasih. Kalau ada bertanya terkait dengan mana yang bisa kepala sekolah sukai, saya secara pribadi saya senang semuanya tulisannya. Saya suka semua. Tapi kebetulan waktu tadi kita deklarasi untuk mendorong yang lain juga untuk bisa meningkatkan, ternyata setelah serentak saya buka, ternyata ada salah satu tulisan itu tertulis Sekolah Impian. Ini ditulis oleh Putri Zulaiha Yab Kenyanan. Ini kebetulan saja saya selaku kepala sekolah, si siswa ini dia menulis terkait dengan sekolah impian dia. Bagaimana menceritakan waktu dia mulai waktu pendaftaran di SMA 1 dari SMP, kemudian mau daftar di SMA 1 Tual dengan liku-likunya yang ada, ini dituangkan dalam tulisan ini. Itu saya sangat senang ketika juga saya baca, loh ini kok yang terbuka, yang saya buka langsung adalah sekolah impian. Setelah kepala sekolah saya senang, semuanya saya senang karena itu menceritakan terkait dengan bagaimana perjalanan hidup anak-anak sendiri, guru, dan bagaimana berkarya dari berbagai level dari kehidupan mereka masing-masing. Tetapi yang saya kebetulan saya buka itu, yang terbuka itu adalah Sekolah Impian yang ditulis oleh salah satu siswa tadi. Selaku kepala sekolah saya menyampaikan apresiasi untuk seluruh siswa SMA untuk siane untuk sementara, dan kebetulan saya buka itu. Nah, itu kebanggaan saya sebagai kepala sekolah. Ada siswa yang bisa menulis terkait dengan perjalanan dia masuk di SMA 1 Tual, terkait juga dengan pelayanan penerimaan mereka waktu di kelas 10. Ini persis dengan sekarang ini, pada saat ini ada penerimaan siswa baru ini. Nah, itulah saya rasa tertariknya dari situ. Dengan berbagai ketentuan, persyaratan masuk di SMA 1 Tual, dengan liku-likunya. Nah, kebetulan saya buka dan ini salah satu siswa dengan cerita itu impian, sekolah impiannya dia itu. Begitu ada Nona ya. Oke, dari Bapak sendiri apa rencana untuk pengembangan program dari kegiatan literasi ini? Iya, baik. Untuk program ke depan terkait dengan literasi ini, sebagai kepala sekolah dan melihat hasil dan prestasi yang ada, maka ke depan saya akan tingkatkan lagi, buat gerakan lagi untuk bagaimana meningkatkan literasi di SMA 1 Tual. Salah satunya adalah sekarang di hari ini kita melaksanakan kegiatan pembukaan porseni. Di dalam porseni yang digerakkan oleh OSIS ini juga di dalamnya adalah bagaimana
membuat lomba terkait dengan lomba baca cepat untuk literasi, termasuk juga numerasi, dan bagaimana cara untuk meningkatkan numerasi dengan melakukan sebuah event kegiatan adalah yaitu lomba hitung cepat. Nah, ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, dan ke depan kita dorong seperti itu. Secara bertahap, berbagai semua kegiatan dari sekolah kita mengarah pada bagaimana meningkatkan literasi di SMA Negeri 1 Tual, termasuk juga numerasi. Ya, itu semua guru diajak untuk melakukan berbagai program, termasuk juga OSIS menggerakkan seluruh siswa untuk dalam berbagai event kegiatan. Itu ya gerakan untuk literasi di sekolah ke depan.